Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Sri Rosita SEMM dan seluruh rekan pembelajar yang luar biasa. Kembali lagi dengan aku Diska Ardana dengan NIM C1B023101. Dan kita masih ditemani oleh Minka atau Mini Diska. Dan selamat datang di video pembelajaran terakhir kita di semester ini pada materi manajemen kinerja. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, di mana kita akan membawakan topik mengapa manajemen kinerja seringkali gagal. Dan kita akan melihat langsung ke sebuah studi kasus menarik dari perusahaan daerah, yaitu dari perusahaan terbuka Bumi Siak Pusako Riau. Sebelum masuk ke inti permasalahan, yuk kita kenali dulu siapa sebenarnya PT Bumi Siak Pusako ini. Yuk simak videonya. PT Bumi Siak Pusako atau BSP adalah badan usaha milik daerah atau BUMD dari Kabupaten Siak, Riau. Perusahaan ini dipercaya mengelola wilayah kerja Blok Coastal Plain and Pekanbaru atau CPP yang sebelumnya dikelola oleh Chevron. Sebagai operator ladang minyak, BSP sempat menghadapi berbagai tantangan serius, termasuk kebocoran pipa, gagal alir, dan tuduhan korupsi. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Mari kita lihat dari sudut pandang manajemen kinerja mereka. Manajemen kinerja yang buruk seringkali menjadi akar berbagai permasalahan operasional. Hal ini juga terlihat di PT Bumi Siak Pusako. Berdasarkan data dan pemberitaan, sejumlah masalah yang muncul mengenai kegagalan manajemen kinerja di PT Bumi Siak Pusako BSP ditandai oleh rentetan masalah yang terjadi dalam pengelolaan blok CPP atau Coastal Plain Pekanbaru sejak BSP menjadi pengelola tunggal pada 9 Agustus 2022. Beberapa masalah utama yang muncul antara lain 1. Tahun 2022 gangguan produksi berulang, di mana produksi minyak terganggu berulang kali menunjukkan lemahnya sistem kontrol dan koordinasi kerja. Kedua, pada tahun 2020 terjadinya bocor pipa minyak. Nah, terjadinya kebocoran pipa berulang di kilometer 53 menunjukkan lemahnya manajemen infrastruktur dan pemeliharaan. Ketiga, stigma negatif, akumulasi masalah teknis menciptakan citra negatif masyarakat dan investor. Keempat, masalah pengelolaan produksi, stabilitas produksi tidak terjaga dengan baik, memperlihatkan adanya kelemahan dalam manajemen operasional. Kelima, kekurangan sumber daya manusia yang berkompeten, indikasi kekurangan tenaga profesional dapat menyebabkan miskomunikasi dan kesalahan operasional. Keenam, kendala regulasi, tantangan dalam memenuhi ketentuan pemerintah menjadi penghambat efisiensi kerja dari mereka. Ketujuh, tahun 2023, masalah keuangan, tekanan keuangan mengganggu aktivitas investasi dan pemeliharaan fasilitas. Masalah-masalah ini mencerminkan tidak adanya monitoring rutin berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Lalu juga tidak adanya evaluasi kinerja SDM tidak dilakukan secara berkala. Lalu kurangnya feedback dan pelatihan terhadap karyawan lapangan. Tujuan kerja yang tidak dirancang menggunakan prinsip SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound. Akibatnya produktivitas menurun dan kepercayaan publik ikut terganggu. Semua masalah ini tersebut adalah gejala kegagalan manajemen kinerja organisasi di mana tidak ada sistem evaluasi yang terintegrasi, tidak ada pemantauan berkala, dan komunikasi internal yang buruk. Jika hal ini dibiarkan, dampaknya bisa meluas ke turunnya produktivitas, kehilangan kepercayaan publik, hingga potensi sanksi hukum dan kerugian ekonomi. Lalu, selanjutnya kita masuk ke evaluasi dan pembenahan sistem kinerja di PT BSP. Setelah mengalami sejumlah masalah serius, PT BSP mulai melakukan evaluasi dari segi manajemen kinerja. Perusahaan mengubah pendekatannya menjadi lebih terstruktur dan sistematis, yaitu yang pertama, melakukan penilaian kinerja mulai berbasis KPI yang terukur dan relevan. Kedua, tujuan kerja karyawan dirancang ulang menggunakan metode SMART. Ketiga, umpan balik dilakukan lebih sering melalui koordinasi langsung antar tim. Keempat, pelatihan sumber daya manusia mulai ditingkatkan terutama di level operasional. Nah, langkah-langkah ini sesuai dengan pendekatan yang direkomendasikan dalam perbaikan sistem manajemen kinerja secara modern dan berkelanjutan. Lalu, solusi dan perbaikan yang dilakukan oleh PT BSP. BSP tidak tinggal diam. Perusahaan ini mulai menerapkan evaluasi kinerja berbasis KPI yang lebih terukur dan sistem monitoring digital. Setiap tim diberikan umpan balik secara berkala dan pelatihan pun mulai dilakukan untuk memperkuat kemampuan manajerial. Dan apa hasilnya setelah perbaikan tersebut? Yang pertama, laba bersih perusahaan ini mencapai 476,78 miliar rupiah pada tahun 2023. Kedua, sistem pelaporan semakin transparan. Dan ketiga, tim operasional lebih responsif dan solid. Semua ini menunjukkan bahwa perubahan sistem manajemen kinerja benar-benar berdampak. Dan kesimpulan dari video ini adalah
Dari kasus PT Bumi Siak Pusako, kita belajar bahwa manajemen kinerja yang gagal bukan akhir dari segalanya. Dengan evaluasi yang tepat, sistem yang buruk bisa diperbaiki dan performa organisasi bisa kembali bangkit. Terima kasih sudah belajar bersama hingga akhir semester ini. Terima kasih juga untuk dosen pengampu Ibu Sri Rosita SEMM dan seluruh rekan yang sudah menyimak. Dan terima kasih juga untuk kehadiran Minka sebagai pendamping animasi dalam penyampaian dan belajar edukasi pada materi-materi dari awal hingga akhir. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Diska Ardana. Terima kasih, tetap semangat dan terus berkarya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan semoga kita bertemu kembali. Bye-bye.